Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Siti Makia Rohmah dari kelas 1A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang fiqih dan syariah. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu hukum Islam. Kata hukum berasal dari kata al-hukmu. Al-hukmu berasal dari 4 kata, yaitu 1. Al-hikmah, yang artinya kebijaksanaan. Yang kedua, al-hakamah, yang artinya pengendalian. Yang ketiga, menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris, dikutip Haji Hamkahak, kata hukum bermakna mencegah atau menolak. Yang ketiga, menurut Al-Fayumi, menyebutkan hukmu atau hukum berarti qadha wa fasala, yang berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Nah, hukum Islam itu meliputi fiqih dan syariah. Nah, hukum Islam itu meliputi fiqih dan syariah. Syariah menurut bahasa yaitu jalan lurus atau mata air, bisa saja mata air. Adapun secara pengertian secara rinci, maksud saya, syariah adalah ma syara'ahu Allahu li'ibadihi minal ahkamil lati ja'a biha nabiyyun minal anbiya'i sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqadi wal ibadat wal mu'amalat wal akhlaqi wa nidhamil hayah. Yang artinya, syariah itu hukum yang diturunkan Allah kepada hambanya melalui perantara Nabi, yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan nizam. Atau bisa saja disebut hukum-hukum yang mengatur sistem tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Nah, tujuan syariah. Secara umum, tujuan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Kepentingan manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kepentingan ad-daruriyat atau kepentingan pokok. Ad-daruriyat adalah kebutuhan paling utama dan yang paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi hifdzuddin, memelihara agama, hifdzun nafs, memelihara jiwa, hifdzul aql, memelihara akal, hifdzun nasab, memelihara keturunan, dan yang terakhir hifdzul mal, memelihara harta. Nah, untuk menjaga kelima unsur ini, unsur tersebut, maka syariat Islam ini diturunkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Shadaqallahul azim. Kedua, yaitu al-hajat atau kepentingan sekunder. Kebutuhan hajat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah ad-daruriyat. Apabila kebutuhan hajat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan hidup manusia, namun ia akan mengalami kesulitan dalam suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari ad-daruriyat untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang ketiga,
at-tahsiniyah atau kepentingan tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok tadi, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Yang selanjutnya yaitu pengertian fiqih. Fiqih menurut bahasa yaitu al-fahmu, yang artinya paham atau mengerti, atau dari kata al-fahmud dafiq, yang artinya memahami secara mendalam luas. Fiqih secara istilah. Adapun fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil maktasabu man adillatiha tafsiliyah. Yaitu fiqih itu hukum Islam yang diturunkan Allah melalui perantara Nabi yang diambil dari dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci itu ada 3. Quran, hadis sunnah, dan yang terakhir ijma sahih. Adapun ruang lingkup fiqih itu ada 8, yaitu 1. Ibadah. Yang kedua, al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum yang menyangkut masalah keluarga. Yang ketiga, muamalah madaniyah, yaitu aspek yang berhubungan dengan kebendaan seperti halal haram, syubhat, kemudharatan, dan lainnya. Yang keempat, muamalah maliyah, yaitu kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya, berhubungan dengan pengelolaan harta, dan lain-lain, atau bisa disebut hukum ekonomi. Yang kelima yaitu hadud dan ta'zirat. Hadud adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur dalam nas Al-Quran dan hadis. Ta'zirat adalah tindak pidana yang sanksi pidananya ditetapkan oleh pemimpin. Yang keenam yaitu ahkamul qadha, yaitu hukum yang memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik. Yang ketujuh, ahkamul dusturiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan asas dan cara pembuatan undang-undang. Yang kedelapan, ahkamud du'aliyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara non-Islam dalam bidang-bidang perdamaian, keamanan, perekonomian, kebudayaan, dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.